The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat datang di Super Sunday Online Service FGF Pekanbaru. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online FGF Pekanbaru. Sebelum mulai ibadah, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Dengan saya Keja Gebi, inilah FGF News minggu ini. Kami mengundang untuk koordinator dan iCare Leader untuk menghadiri pertemuan koordinator dan iCare Leader pada hari Jumat 28 Agustus 2020 pada pukul 7 malam di Ruang Serbaguna FGF Pekanbaru. Hai kids, nanti sore kita akan adakan acara kemerdekaan loh, jam 3 sore di aplikasi Zoom. Jangan lupa untuk join ya, karena akan banyak game-game yang seru, dan jangan lupa untuk ajak mama papa kalian. Sampai jumpa nanti sore. Untuk mendukung operasional gereja FGF Pekanbaru, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan nomor rekening sebagai berikut. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki kendala dalam memberikan persembahan, dapat memberikannya langsung kepada iCare Leader masing-masing atau langsung ke Sekretariat FGF Pekanbaru. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur, baik melalui rekening Bank Mandiri atau melalui iCare Leader masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Departemen Diakonia masih terbuka untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saya percaya bantuan sekecil apapun dapat meringankan beban mereka. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sekretariat FGF Pekanbaru. Kabar gembira buat kita semua, karena mulai bulan September, kita akan beribadah secara offline. Mari kita sama-sama dukung dalam doa, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara offline, untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Demikianlah FGF News minggu ini. Tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang sehat, dan tidur yang teratur. Dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan setelah itu kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Enjoy the service and God bless you. Percaya akan janji-Mu.
kasih Yesus. Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Sungguh kami bersyukur kami punya Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bersama-sama kita katakan. Bermegah di dalam nama-Mu, ku datang sujud di kaki-Mu. Terlebih indah ku berada bersama Yesus selama-lama. Bersama Yesus selamanya. Mari angkat kedua tangan kita ya Yesusku, pujaanku, ya Yesusku,
memberikan kemenangan. Nama yang memberikan pengharapan bagi kita semua. Hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Nama yang memberi kemenangan. Nama yang memberi pengharapan. Iman kami teguh bersama-Mu Tuhan. Imanku teguh bersama-Mu. Engkaulah Bapa dan Allahku. Mari angkat kedua tanganmu, kita panggil namanya. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, saya ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semua. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kabar baik, yaitu firman Allah. Sebelumnya mari bersama-sama kita deklarasikan iman percaya kita dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan, karena Dia adalah Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita semua. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciples. Mari bersama-sama kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini, karena kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Karena kami mengerti bahwa firman-Mu adalah satu-satunya kabar baik untuk bisa kami dengar, supaya iman percaya kami bangkit. Karena kami percaya bahwa iman kami timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Allah.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur urapi hamba-Mu secara khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari bersama-sama kita membuka dan membaca di dalam 2 Korintus 4 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ini merupakan surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Bagaimana dia berkata bahwa yang kami beritakan itu bukan diri kami, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kita tahu bahwa biografi daripada Paulus, dia menuliskan di dalam surat Galatia pasal pertama ayat ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 dikatakan begini, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju daripada teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Saudara, Paulus menuliskan bagaimana latar belakang kehidupannya sebelum dia mengenal Yesus. Dikatakan dia adalah orang yang senantiasa berusaha menganiaya dan membinasakan jemaat daripada Tuhan. Dan di dalam agama Yahudi dia lebih maju daripada teman-temannya yang sebaya dengan dia. Dia juga menuliskan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan begini, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, dikatakan aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, sebelum Paulus berjumpa dengan Kristus, dia memperlengkapi kehidupan dia dengan segala ilmu, saudara. Dan title-nya secara akademik sangat luar biasa, sehingga namanya besar di situ. Tetapi pada suatu hari dia bertemu dengan Yesus dan dia akhirnya mengakui ada satu nama yang lebih besar daripada nama dia, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa yang dulu menjadi kebanggaannya dia, segala title-nya dia, segala pencapaian dia, pada saat disandingkan dengan Yesus Kristus, dia berkata, apa yang menjadi dahulu keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus itu jauh dikatakan lebih mulia daripada semuanya itu. Sehingga pada saat dia melihat nama yang lebih jauh mulia daripada nama dianya sendiri, saudara, dirinya sendiri, maka dia berkata, bukan lagi dirinya yang diberitakan. Dia tidak senang untuk memberitakan dirinya lagi. Segala title yang melekat di dalam hidupnya tidak lagi, saudara. Tetapi dia sudah komitmen untuk memberitakan nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, saya mau berhenti dulu di dalam poin tentang bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus. Saudara, hidup kita ini sebenarnya bukan bercerita tentang siapa kita. Mulai dari kita kandungan ibu kita dibesarkan selama 9 bulan dan kita dilahirkan di dalam dunia ini. Paulus juga berkata, sebelum dunia diciptakan engkau sudah memilih aku. Bahkan sebelum aku dilahirkan dari kandungan ibuku, dia sudah memilih aku untuk diselamatkan, untuk menjadi hambanya, untuk memberitakan namanya. Pada saat kita lahir di dunia ini, saudara, ini bukan bercerita tentang kehidupan kita di muka bumi ini. Memang benar Tuhan memberikan kehidupan,
Tetapi pada saat kita hanya fokusnya bercerita tentang siapa kita di muka bumi ini, itu tidak ada apa-apanya. Tapi saudara dan saya adalah diizinkan Tuhan untuk hidup di muka bumi ini, untuk bercerita tentang Dia. Sehingga seperti Paulus berkata, yang aku ceritakan, yang aku beritakan itu bukan tentang diriku lagi, tapi tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebagai gereja Tuhan, sudahkah kita bercerita tentang Tuhan kita, Yesus Kristus? Tanpa berbicara, orang bisa melihat dan bisa menyaksikan nama di atas segala nama, nama yang penuh kemuliaan di dalam kehidupan kita, yaitu nama Yesus. Jangan sampai kita hidup hanya nama kita saja yang besar, hanya nama keluarga kita yang besar. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, kita dipercayakan sama Tuhan melayani di sebuah organisasi, di gereja, apapun namanya. Kalau gereja itu organisasi atau satu perkumpulan yang dipercayakan Tuhan menjadi besar, dari kecil menjadi besar dan terus menjadi besar, saya mau bertanya, nama siapa yang besar di situ? Nama gerejanya besar, nama gembalanya besar, nama organisasinya yang besar, atau semakin besar nama Tuhan Yesus Kristus? Yohanes pernah berkata, biarlah aku semakin kecil, dia semakin besar, aku semakin berkurang-kurang, tetapi dia semakin bertambah-tambah. Tetapi hari ini sudah kita melihat bagaimana gereja Tuhan, namanya betul gereja Tuhan, tetapi saya banyak melihat yang besar itu, yang dimuliakan itu kebanyakan nama organisasinya, nama perkumpulannya, nama gembalanya yang besar, bukan nama Tuhan Yesus Kristusnya. Tapi hari ini kita mau belajar di kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai hari ini pelayanan apapun yang Tuhan percayakan sama kita, akhirnya nama kita yang besar, bukan nama Tuhan kita yang besar. Kalau kita dipercayakan untuk bekerja di satu perusahaan atau memimpin di satu perusahaan, dari yang tidak sukses menjadi sukses, hari ini coba nama siapa yang dibesarkan? Nama siapa yang diceritakan? Adakah di situ terlihat nama Tuhan Yesus Kristus yang dulu menolong orang yang susah dan akhirnya sekarang perusahaannya menjadi besar dan sukses? Saudara, firman Tuhan yang kita dengar bukan diri kita yang kita beritakan, tetapi Yesus. Bahkan penderitaan, kesusahan, kesukaran bisa juga membuat nama Tuhan kita Yesus Kristus menjadi satu nama yang besar. Terkadang kita pikir kalau hidup kita sukses, punya harta berkelimpahan, uang yang banyak, akhirnya kita bisa lebih leluasa untuk menceritakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan demikian saudara. Tetapi penderitaan, kesusahan pun, kesukaran, pada saat kita sedang mengalaminya, jangan fokusnya saya lagi susah, saya lagi menderita, saya lagi ditimpa pencobaan. Jangan. Tetapi di dalam kesemuanya itu, yang kita alami, yang kita rasakan, mungkin menimpa kita hari ini, di masa-masa ini, di dalam bulan-bulan ini, merupakan hari-hari yang susah bagi sebagian orang. Tetapi bagi anak Tuhan, yang fokusnya adalah bukan diri pribadinya, bukan penderitaan yang diberitakan, tetapi di dalam masa sukarnya itu, nama Yesus tetap dimuliakan. Bisa, sangat bisa. Saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, hidupnya itu susah oleh karena memang keadaan pandemi ini. Usahanya sedang tidak jalan. Bahkan ada jemaat yang memang tadi hidupnya menderita. Tapi pada saat dia bercerita tentang kondisinya, saya bisa melihat orang ini tidak banyak bersungut-sungut.
malah air matanya bercucuran, dia menangis. Saya melihat bagaimana di dalam penderitaannya sekalipun, nama Tuhan Yesus Kristus tetap dimuliakan. Dia tetap bersyukur dengan segala keadaannya. Tetap ada satu ucapan syukur yang keluar dari bibir lidahnya, Bapak Ibu Saudara. Bukan sekedar keluh kesah dan bersungut-sungut. Akhirnya yang ditonjolkan hanyalah penderitaannya, kesukarannya, bukan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, di dalam masa yang sukar ini, saudara, yang kita semua rasakan, jangan sampai hanya keadaan yang kita blow up, ya. Keadaannya menjadi besar, penderitaannya, kesusahan menjadi besar, tapi kita lupa ada yang lebih besar daripada semuanya itu, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, yang lebih besar daripada penderitaan kita, yang lebih hebat daripada kesusahan kita, yang lebih mulia daripada kesukaran kita, saudara. Bahkan ada orang yang berkhotbah, dia berkata bahwa kalau misalkan mau memberitakan nama Yesus Kristus, kita harus sukses dulu. Kalau kita sukses menjadi kaya, maka nama Tuhan Yesus Kristus itu lebih besar, lebih leluasa, dan kita bisa bersaksi kepada orang, dan orang itu bisa mendengarkan kesaksian kita. Ini benar-benar tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan namanya, bukan nama murid-muridnya, tetapi nama Yesus. Mereka diperlengkapi bukan dengan kekayaan, bukan dengan talenta kehebatan dunia, saudara, tapi dikatakan mereka diperlengkapi, disertai dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga Paulus dan juga rasul-rasul yang lain dengan kuat kuasa Roh Kudus memberitakan nama di atas segala nama. Saya teringat Petrus dan Yohanes ketika mereka sembahyang di bait Allah, di sinagog, saudara. Dan mereka keluar setelah sembahyang, melihat ada orang lumpuh di situ. Dan orang lumpuh itu mengharapkan belas kasihan daripada Petrus dan Yohanes, supaya Yohanes dan Petrus setidak-tidaknya akan memberikan sesuatu kepadanya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya ini kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Seketika itu, saudara, orang lumpuh yang sudah puluhan tahun lumpuh dan tidak bisa berjalan, dan seketika itu juga dia bisa berjalan, bisa berlari, dan bisa melompat serta memuji Tuhan. Oleh karena apa? Murid-murid, rasul-rasul, kita semua orang-orang percaya diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus untuk memberitakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang sudah disertai dan mengerti firman Tuhan, disertai Roh Kudus, jangan lagi fokusnya hanya diri kita yang kita beritakan. Jangan lagi memblow up apa yang kita rasakan, yang kita alami. Jangan lagi. Biarlah di dalam kesuksesan kita, biarlah di dalam penderitaan kita, di dalam kesusahan kita, nama Tuhan Yesus Kristus tetap kita beritakan. Karena nama itu sangat berkuasa. Nama itu bisa memberkati orang. Nama itu bisa menyembuhkan orang. Nama itu bisa menghiburkan orang. Nama itu bisa memberikan kelepasan, kelegaan bagi setiap orang yang percaya akan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dia berkata, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Dia menempatkan dirinya, Bapak Saudara, di depan jemaat Korintus sebagai hamba. Karena apa? Kristus adalah Tuannya. Sebagai gereja Tuhan, kita jangan lupa bahwa saudara dan saya adalah pada saat kita mengerti, kita memberitakan nama di atas segala nama. Posisi saudara dan saya hanya sebagai hamba Kristus. Jangan seperti Tuhan. Kita hanyalah hamba. Siapapun, people is our mission. Jemaat Tuhan yang dipercayakan kita layani, kita muridkan, kita doakan. Ingat posisi saudara dan saya yang sudah percaya akan nama Yesus dan memberitakan nama Yesus. Posisi saudara dan saya adalah hamba. Hamba. Tidak ada sesuatu yang indah untuk diberitakan kecuali
pada saat dia bekerja kepada tuannya, yaitu Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan Yesus Kristus yang kita beritakan. Saudara dan saya hanyalah hamba. Ini hanya ada di dalam Alkitab, saudara. Kerendahan hati seorang hamba dan tidak mau namanya dimuliakan. Jangan sampai nama kita dimuliakan, tapi biarlah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang dimuliakan. Saudara, yang kedua kita melihat Paulus berkata di dalam ayat yang ke-7. Dia berkata begini, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Sudah garis bawahi kata kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah. Saudara, kita semua pada saat kita fokus untuk memberitakan nama Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah ada kekuatan yang berlimpah-limpah. Kalau saudara dan saya sadar bahwa hidup ini bukan bercerita tentang kita, tetapi tentang Tuhan kita, kita bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, biarlah di dalam setiap kehidupan saya, proses yang saya alami, yang saya jalankan, biarlah hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Meskipun di situ kita kadang-kadang merasa lemah, tetapi ingat, Paulus mengatakan kepada kita, saudara dan saya itu punya kekuatan yang melimpah-limpah. Kenapa, saudara? Karena Paulus sadar di dalam pada saat dia memberitakan nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, dia mengalami satu masa-masa yang tidak mengenakan kehidupannya dia. Dia berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kenapa dia bisa berkata demikian? Nah, orang yang tahu kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu tidak mudah putus asa, karena nama itu memberikan kekuatan sama dia untuk dia tetap memberitakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saya pasti mempunyai handphone, ya. Punya handphone, dan setiap kita membeli handphone, ya, kita transaksi dijelaskan handphone ini, ya. Setiap orang toko yang menjual handphone pasti ada casnya. Untuk apa? Untuk kita mencas handphone kita. Supaya apa? Handphone itu tuh ada tenaganya, ada kekuatannya. Sehingga orang juga menciptakan yang namanya power bank, ya. Jadi kita ada casannya supaya kita terhubung dengan sumber listrik dan kita mencari sumber itu. Begitu juga kalau kita ingin memberitakan nama di atas segala nama, saudara, jangan lupa, saudara dan saya, jangan pakai kekuatan diri kita. Kekuatan kita terbatas, tapi ingat, saudara dan saya punya kekuatan, yaitu kekuatan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus berkata di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang kami sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Luar biasa sekali. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara bisa melihat di dalam juga pasal yang ke-6, bagaimana Paulus kehidupannya diterpa dengan segala masalah, saudara. Dikatakan ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang,
sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Saudara lihat orang-orang yang seperti ini, seperti Paulus, bisa berbicara demikian. Bukan dia tidak mengalami penderitaan, tetapi satu hal, dia mempunyai satu kekuatan yang berlimpah-limpah, yang hanya didapatkan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara di rumah yang hari ini sedang merasakan beban berat, sedang merasakan kelemahan, letih lesu, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan mencas kita kembali dan memberikan kekuatan, supaya saudara bisa merasakan bahwa pada saat sudah melewati, dan saya melewati proses hidup ini, apapun masalahnya, apapun tantangannya, apapun kesukarannya, ingat, di atas semuanya itu, biarlah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang dimuliakan, yang diceritakan, yang diberitakan, bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saudara, firman Tuhan saya tidak panjangkan, biarlah kita bersama-sama renungkan. Kita hidup di muka bumi ini bukan tentang kita. Kita bercerita, yang kita ceritakan, yang kita beritakan, bukan tentang perusahaan kita, bukan tentang pelayanan kita, bukan tentang gereja kita, bukan tentang keluarga kita, tetapi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Hingga pada saat nanti Bapa di dalam sorga memanggil kita semua, pekerjaan kita bercerita tentang kemuliaan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kuasanya Tuhan, tentang kasihnya Tuhan, tentang kemurahannya Tuhan, sudah selesai. Dan kita akan kembali ke dalam sorga yang mulia. Hari ini saudara, dimanapun saudara berada, ingat fokus kita, ceritakanlah nama di atas segala nama. Dan saya percaya ketika kita menceritakan nama di atas segala nama, ada kekuatan berlimpah-limpah yang diberikan kepada saudara dan saya, sehingga apapun yang menerpa kehidupan kita, kita bisa menanggungnya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari hari ini tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Seperti Paulus berkata, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kami sadar, kami hidup ini bukan berbicara, bukan tentang kami, bukan tentang ketenaran kami, kehebatan kami. Itu semua sia-sia dan itu sementara. Tapi biarlah kami fokus dalam hidup kami memberitakan nama di atas segala nama. Dan biarlah setiap orang bisa mendengar nama Yesus dari mulut lidah bibir kami. Kami tidak tahu bagaimana caranya, tapi kami percaya seperti Engkau memakai Paulus dan semua rasul-rasul dan orang-orang percaya dengan kuat kuasa Roh Kudus. Pakai kami Tuhan untuk bercerita dan memberitakan nama di atas segala nama. Dan kami percaya apapun keadaan kami punya kekuatan berlimpah-limpah yang hanya kami didapatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apapun yang menimpa hidup kami, yang memproses hidup kami Tuhan, kami kuat di dalamnya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin.
Saudara-saudara, mari dimanapun sudah berada, arahkan hati kita dan pikiran kita, dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera yang berasal daripada Bapa di sorga, yaitu berkat damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia, akan memelihara hati dan pikiran saudara. Dan berkat daripada anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah diberikan Bapa, dan biarlah nama Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya beritakan sampai Maranatha, dan penyertaan daripada Roh Kudus akan memberikan kekuatan dimanapun saudara berada, supaya kita cakap menang segala perkara di dalam apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Sekali lagi selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah ibadah online FJF Pekanbaru hari ini, dan minggu depan kita akan tetap beribadah secara online di hari dan waktu yang sama. Dan jangan lupa untuk subscribe channel FJF Pekanbaru dan follow Instagram dan Facebook FJF Pekanbaru. See you next week and God bless you.